Sekalipun tahun ini usianya 67 tahun, John Darmawan MD PhD masih tampak bugar dan penuh optimisme. Kegiatannya di berbagai negara, terutama negara berkembang, tidak lain karena ia dipercaya menjadi penasehat ahli Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam bidang penyakit rematik atau WHO Expert on Rheumatic Disease. Ia mendapat kepercayaan ini sudah 3 periode, 1992, 1996, 1996, 2000, dan 2000 sampai 2004. Kedudukan penasehat ahli rematik WHO hanya merupakan suatu kedudukan kehormatan dengan status sukarelawan tanpa gaji atau honor, kata Darmawan menjelaskan. Darmawan mengatakan kedudukannya sebagai penasehat WHO memang tidak memberi keuntungan secara materi karena selain harus meninggalkan praktek bila keluar negeri, dia juga bisa-bisa membiayai perjalanan itu dari uangnya sendiri. Tetapi di sisi lain kedudukannya itu memberi kepuasan rohani karena dapat berperan serta dalam menyumbangkan tenaga, waktu, dan hasil penelitian kepada program WHO dalam pengendalian penyakit rematik. Berperan serta dalam menentukan kebijakan program pengendalian penyakit rematik negara berkembang memberi suatu kepuasan sendiri, tambah Darmawan. Dalam kapasitasnya sebagai penasehat ahli rematik WHO, setahun dia bisa 2-3 kali ke luar negeri untuk meninjau dan memberikan pengarahan pada berbagai kegiatan penelitian menyangkut reumatologi atau ceramah ilmiah dalam pertemuan internasional. Dalam berbagai pertemuan ilmiah internasional, lelaki penyuka lagu klasik barat ini tidak gentar menghadapi pakar dari negara-negara maju. Ia meyakinkan mereka dengan menyodorkan data hasil penelitian. Peristiwa unik dan lucu mengawali saat pertama kali dia akan diangkat sebagai penasehat ahli rematik WHO pada tahun 1992. Kanwil Departemen Kesehatan Jawa Tengah di Semarang tiba-tiba diminta Menteri Kesehatan, Dr. Adiatma, saat itu mengirimkan keterangan mengenai ahli rematik di Semarang bernama John Darmawan. Menteri Kesehatan atau Menkes membutuhkan keterangan tersebut sebagai bahan referensi untuk menjawab permintaan Direktur Jenderal WHO atas ahli rematik dari Semarang itu sebagai penasehat ahli rematik WHO. Kanwil Depkes Jateng bingung karena kantor ini tidak memiliki
sesuatu keterangan apapun mengenai sang ahli rematik Semarang itu. Dinas Kesehatan Jawa Tengah juga tidak mengenalnya, bahkan Dinas Kesehatan Kota atau DKK Kota Madya Semarang juga tidak mengenalnya. Mereka akhirnya berhasil menemui Darmawan setelah diberitahu salah seorang karyawan Kanwil Depkes Jateng yang kebetulan juga bekerja paruh waktu di bagian radiologi dan foto pada Seroja Rheumatic Center yang dipimpin Darmawan di Semarang. Setelah periode pertama 1992-1996 berakhir, WHO ternyata memperpanjang masa kerja Darmawan. Seusai periode kedua 1996-2000, kedudukan Darmawan sebagai penasehat ahli rematik WHO kembali diperpanjang untuk periode ketiga 2000-2004. Sebagai penasihat ahli WHO, dia harus siap setiap waktu dipanggil ke markas besar WHO di Jenewa, Swiss, untuk dimintai pendapatnya mengenai kebijakan yang akan diambil WHO tentang program pengendalian penyakit rematik di negara berkembang. Minimum setahun sekali, dia harus meninggalkan rumah dan klinik rematiknya untuk memenuhi panggilan tugas ini. Ada kalanya disuruh mewakili negara berkembang sedunia untuk menyajikan data dan program pengendalian penyakit rematik pada konferensi internasional yang disponsori WHO. Ini terutama dalam rangka The Bond and Joint Decade 2000-2010, kata John Darmawan. Dalam kegiatan setahun belakangan ini, John Darmawan telah mengordinir berbagai penelitian, antara lain penelitian epidemiologi penyakit rematik di desa Yarrabah, Queensland, Australia, yang dihuni kaum aborigin. Juga penelitian epidemiologi penyakit rematik di Kuwait, dan permulaan tahun ini dia mengordinir dimulainya penelitian epidemiologi di Mesir. Di Indonesia, Darmawan mengordinir penelitian biologi molekuler penderita penyakit artritis reumatoid, bekerja sama dengan bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, dan Fred Hutchinson dari Cancer Research Center di Seattle, Amerika Serikat. Darmawan prihatin karena masih adanya salah persepsi mengenai rematik di kalangan awam, yang rematik adalah penyakit khas orang lanjut usia dan pasti tidak tersembuhkan. Padahal penyakit rematik bisa menyerang siapa saja tanpa pandang umur.
Pasien rematik saya termuda berusia 2 tahun dan tertua berusia 100 tahun. Ungkap Darmawan. Penderita rematik bisa sembuh dan bisa mencapai remisi bebas obat asalkan diberi pengobatan yang tepat dalam stadium dini. Jelas Chairman APLAR Subkomite and Rheumatoid Arthritis ini. APLAR adalah Ikatan Rheumatologi Asia Pasifik. John Darmawan yang lahir di Pontianak 21 Oktober 1935, lulus dari Canisius College di Jakarta tahun 1956 dan melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya dan lulus pada tahun 1963. Dia lulus sebagai reumatologis tahun 1981 dan konsultan reumatologis tahun 1984 dari Unit Reumatologi Laboratorium Ilmu Penyakit Dalam atau Department of Medicine pada Universitas Melbourne atau Rumah Sakit Royal Melbourne di Australia. Ayah dari Insinyur Tanto Setiawan, Tan Lam Yang BSc, dan DRA Medicus Dewi Nuralim ini berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Erasmus Rotterdam, Belanda tahun 1988. Kemudian tahun 1989 dia berhasil mendapatkan brevet keahlian reumatologi dari FACR atau Fellow American College of Rheumatology, wadah profesi rheumatologis Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan brevet itu, resep obat yang dibuat Darmawan diakui di apotik di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Karirnya sebagai dokter dimulai di bagian Poliklinik Dinas Kesehatan Kota atau DKK Kota Madya Surakarta tahun 1964-1967. Kemudian selama beberapa tahun dia diperbantukan pada Pomdam 7 Diponegoro di Semarang. Kini, selain penasehat ahli rematik WHO, Darmawan masih melayani pasiennya di Seroja Rheumatic Center di Semarang. Mereka berdatangan dari berbagai kota di Jawa maupun luar Jawa. Suami dari Insinyur Pui Linio, alumnus Fakultas Pertanian Universitas Indonesia ini mempunyai hobi menulis, tentu menyangkut bidang keahliannya sebagai reumatolog dan konsultan reumatolog. Tulisan ilmiahnya banyak dimuat di majalah kedokteran dalam dan luar negeri. Dia menjadi penulis pendamping beberapa buku petunjuk dan guidelines WHO, antara lain WHO Model Prescription for Essential Anti-Rheumatic Drugs, WHO Guidelines for the Safe Use of NSAIDs,
WHO Guidelines for Multinational Clinical Trial in Low Back Pain, WHO Guidelines for Multinational Clinical Trial in Rheumatoid Arthritis, dan WHO Model Prescription Information Drug Use in Rheumatic Disease. Artikel ilmiahnya ada yang dimuat dalam Drug Benefits and Risks, buku pegangan dalam farmakologi klinik internasional terbitan Johnville and Sons Limited, London. Ia menjaga kebugarannya dengan olahraga di treadmill sambil memasang VCD film kesukaannya, yaitu silat Mandarin. Sambil menonton film kesenangan, 2 jam berlalu tanpa terasa, katanya. Tentang John Darmawan, dimuat di harian Kompas 14 Mei tahun 2002, tulisan SN Wargaji dengan judul John Darmawan, penasehat WHO untuk rematik.